Agar puasa kita itu sempurna, kemudian mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya selain kita memperhatikan apa yang membatalkan, tentu kita harus memperhatikan apa yang memakruhkan. Al-makruhatus saumi, yang dimakruhkan ketika berpuasa. Pertama, al-alq. Alaq itu adalah madghuhu biduni ayanfasi syai'un il jawf. Jadi maksudnya al-alaq itu mengunyah sesuatu tanpa memasukkan ke perut kita. Itu ini gitu kan, isang pulpen tuh nggak boleh, itu makruh itu ya. Kalau seandainya masuk tuh pulpen ke ini, batal. Ya, jangan ngunyah-ngunyah apa gitu, walaupun nggak ditelan. Ya. Tuh. Yang kedua, dzauqut ta'am. Dzauq itu artinya ngicip, ngerasain. Ta'am makanan. Ini ibu-ibu biasanya nih. Ibu-ibu coba-coba bi ghairi hajah, tanpa ada hajat artinya. Contoh, ada makanan 10, tes, ada jambu agak merah kayaknya, ya, jangan. Yang seperti apa yang ada hajat? Contoh, kalian misalkan punya suaminya pengennya masakannya manis, kalau asin dikit marahnya nauzubillah gitu kan, kayak marah Firaun. Nah, itu ada hajat tuh, maka boleh ngecap, buang, jangan dimakan. Itu ya, itu ada hajat namanya, boleh. Nah, itu. Yang ketiga tadi, al-mubalaghah fil madmadati wal istinsyaq. Berlebihan ketika kumur-kumur dan menghirup air. Itu. Maka kata Rasulullah, balighu fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Kata Rasulullah, lakuin istinsyak itu ketika wudu, ya. Illa an takuna sha'iman, kecuali ke dalam keadaan puasa. Hindari itu. Tapi yang hanya sekadar membersihkan hidung, enggak masalah. Imam. Gitu kan. Terus saking panasnya tuh ya nggak boleh ya. Ingatin temannya, masuklah sedikit air maka batal gitu. Tapi kalau misalkan hanya kumur-kumur biasa, kita buang, udah 100% nih, udah yakin 100%, tiba-tiba ada yang adem-adem sini, nah itu mampu dimaafkan, karena kita nggak mau balaghah namanya, gitu. Terus yang selanjutnya adalah al-ihtijam. Apa ihtijam? Berbekam. Berbekam tuh, tahu bekam? Berbekam di siang hari makruh. Tapi ada sebagian ulama membatalkan puasa. Itu. Kenapa kita ambil yang makruh? Karena ya khuruju minal khilaf. Kita keluar dari yang perbedaan pendapat gitu kan. Daripada kita ngelakuin seperti itu, maka sebaiknya kita makruh lah ambilnya. Kenapa bisa makruh berbekam itu? Karena dia membuat lemas. Berarti ketika berbekam itu dia memakruhkan, berarti yang membekam juga makruh. Tuh gitu ya, harus dipahami. Kemudian madhul ma'i ba'dal iftar. Madhu itu artinya buang air di mulut ketika buka puasa. Nih contoh, pas azan maghrib tiba nih, terus kalian ambil minum kan, ambil minum, terus kamu kumur-kumur dulu, dilepehin, dibuang gitu kan.
Itu namanya madh. Itu yang nggak boleh. Kenapa? Menghilangkan keberkahan puasa. Yang selanjutnya adalah al-ghuslu bil inghimas, artinya mandi dengan cara berendam. Nggak boleh. Suka berarti saat saya boleh nggak lagi puasa berenang di Cirahap gitu kan? Seger, makruh. Ingat, ketika kamu melakukan yang makruh dan ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kalian dari 5 lubang terbuka itu, mulut, hidung, telinga, kubul dan dubur, ada yang masuk ke 5 lubang itu, walaupun nggak sengaja, karena kalian melakukan yang makruh, maka batal puasanya. Contoh, lagi berendam, duhur-duhur, maaf cakap, kentut, tut, bluk gitu kan, otomatis yang namanya keluar angin masuk kan, tuh, maka batal puasanya. Itulah kenapa bukan masalah kentuti airnya yang batal, itu karena makruh berendam itu ya, al-inghimas namanya. Walau kana ghusl wujub, walaupun kamu dalam keadaan mandi wajib, siang-siang hari tidur mimpi basah, kan junub tuh, harus mandi besar, gitu kan, nggak batal karena mimpi. Nah, maka harus mandi besar, walaupun mandi besar kamu berendam. Nah, kalau pakai shower boleh tuh, nggak masalah ya. Mau habis sebak kek, kalau gini nggak masalah ya. Yang nggak boleh tuh berendam. Makanya waktu kecil tuh suka dikasih sama orang tua, kamu kalau jangan kalau berendam, kalau di air, kami kan dulu waktu kecil di sungai mandinya. Jadi kalau melewati pusar katanya, terus kalian buang angin, batal kata orang tua. Saya nggak kepikir kok bisa batal, saya dulu tuh. Kenapa harus pusar? Karena yang namanya berendam akhwati itu pasti ngelewati pusar. Kalau nggak lewatin pusar, bukan berendam namanya. Ngicip itu, mengicip air. Ya, itu orang tua hebat ya, masya Allah.